Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru haram. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustadz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud, asli. Mereknya Casio, Casio orang. Pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu, 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor. Itu milik ibu. Kalau ibu meninggal, 50% untuk bapak. Kalau ada anak, 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun, kata orang Jawa. Bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan ibu tak boleh petentang-petenteng.
Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Coba kau tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Nah, sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu udah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi kan aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil. Apakah boleh kalau wanita berselawat dengan suara keras atau memakai mikrofon? Karena ada pendapat bahwa suara wanita itu haram, tak boleh didengar. Suara perempuan aurat, tak boleh didengar laki-laki. Mana dalilnya? Ayat Quran. La taqadana bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jadi yang tidak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesah-desah. Adapun suara bersolawat boleh. Coba ibu-ibu bersolawat. Laki-laki jangan ikut. Saya ajak ibu-ibu bersolawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala amin. Tolong laki-laki yang bersahwat mendengar suara tadi angkat tangan. Ada laki-laki bersahwat mendengar suara perempuan bersolawat? Kalau ada, tolong ikat biar kami bawa ke rumah sakit kita. Jadi yang tak boleh itu suara perempuan yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya di Indonesia ada Korea perempuan. Siapa dia? Ibu Hajah Maria Ulfa MA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang laki-laki ngangkat tangan. Bu, aku bernafsu dengar. Ibu-ibu punya grup nasib di belakang pulau? Masih ada nasib? Lanjutkan, nyanyi ibu. Kalau sampai laki-laki bernafsu mendengar nyanyi itu, ibu berdosa. Nyanyikan lagu yang tidak membuat nafsu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada nafsu laki-laki mendengar lagu. Jelas. Jadi yang aurat itu kalau bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai, membangkitkan hawa nafsu. Makanya jangan kalian anak gadis bersuara mendesah-desah. Kalau ada telepon masuk, tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Belang Pulau. Di mana itu? Lok Semawe, Aceh.